Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tech Kreatif, di mana channel Tech Kreatif akan memberikan video-video edukatif yang pastinya akan menambah wawasan-wawasan bagi penonton setia dari channel Tech Kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya di KD 3.3, itu terkait sumber daya alam. Dan sekarang kita masuk ke indikator potensi dan persebaran sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Yang pertama itu adalah potensi dan sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Di Indonesia memiliki luas wilayah hutan yang cukup luas. Hutan adalah salah satu wilayah yang ditumbuhi beragam jenis tumbuhan, baik yang bersifat homogen maupun yang bersifat heterogen. Hutan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai fungsi ekonomis. Yang kedua ada fungsi klimatologis. Yang ketiga ada fungsi edafik. Yang keempat ada fungsi hidrologis. Dan yang kelima ada fungsi konservasi. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hutan produksi, yaitu hutan yang secara alamiah atau sengaja dibudidayakan untuk diambil manfaatnya. Contohnya seperti produksi kayu yang bisa diolah menjadi kertas, kemudian ada getah. Kemudian yang kedua ada hutan lindung. Hutan lindung merupakan hutan yang sengaja dilindungi kelestariannya dari kepunahan. Hutan ini dapat mencegah terjadinya erosi, banjir, dan mengatur stabilitas air tanah. Yang ketiga ada namanya hutan penyangga. Hutan penyangga merupakan kawasan hutan yang menjadi wilayah peralihan antara hutan lindung dengan hutan-hutan produksi. Kawasan ini harus dijaga kelestariannya. Yang keempat ada namanya hutan suaka alam, yang merupakan hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Kemudian ada hutan wisata. Hutan ini merupakan hutan yang secara khusus difungsikan bagi sektor pariwisata. Seperti contohnya ada hutan mangrove. Kemudian kita masuk ke potensi dan sebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. Kita masuk di bidang pertambangan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu tentang pertambangan, barang tambang, dan bahan galian, dibedakan atas 3 golongan. Ada barang tambang golongan A, ada barang tambang golongan B, ada barang tambang golongan C. Nah, mari kita lihat satu persatu. Barang tambang golongan A yang sangat strategis itu merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara. Contoh barang tambang golongan A ini seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. Kemudian ada barang tambang golongan B, itu vital. Bahan galian ini yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara. Ini dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat, antara lain seperti emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi, dan bauksit. Kemudian yang ketiga ada namanya barang tambang golongan C. Barang tambang golongan C ini bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak termasuk vital. Biasanya diusahakan oleh rakyat. Antara lain pasir vulkanik, batu andesit dan basal, kemudian obsidian, batu granit, marmer, kaolin, fosfat, gipsum, mangan, dan zolit.
Kemudian kita masuk ke bidang yang ketiga, itu bidang kelautan, potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tidak hanya tersebar di daratan saja, akan tetapi Indonesia pun memiliki potensi dan sebaran sumber daya kelautan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu sumber daya kelautan di Indonesia yaitu sumber daya perikanan. Perikanan adalah kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dari mulai penangkapan, produksi, sampai dengan pemasarannya. Setelah itu, Indonesia memiliki garis terpanjang di dunia yaitu sepanjang 81.000 km. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar. Kekayaan laut Indonesia terdapat di laut teritorial dan di kawasan zona ekonomi eksklusif. Jenis perikanan di Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayaannya, diantaranya sebagai berikut. Ada perikanan air tawar, ada perikanan air laut, dan perikanan air payau. Kemudian kita masuk ke bidang pariwisata. Potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Indonesia itu tidak hanya memiliki potensi sumber daya kehutanan, pertambangan, dan perikanan saja, akan tetapi juga memiliki potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mempercepat pembangunan di Indonesia. Terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Misalnya ada hutan yang banyak potensi mulai dari keanekaragaman flora dan faunanya, kemudian keindahan serta keunikannya, kemudian potensi satwa komodo yang dikembangkan sebagai objek wisata kini telah menjadi perhatian dunia dan masih banyak potensi wilayah lainnya. Nah, setelah kita memahami bidang potensi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, kita masuk ke AMDAL. Apa itu AMDAL? Jadi AMDAL ini merupakan dampak lingkungan, itu analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan. Tujuan pembuatan AMDAL ini adalah menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan secara bijaksana harus menggunakan AMDAL. Kegiatan yang harus mempunyai AMDAL yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan bentuk lahan dan bentuk alam seperti pembuatan jalan, bendungan, dan pembukaan hutan. Kemudian eksploitasi sumber daya alam, baik sumber daya alam tidak terbarui maupun yang terperbarui seperti pertambangan dan eksploitasi hutan. Kemudian yang ketiga ada proses dan kegiatan yang menimbulkan pemborosan, perusakan, kemerosotan, pemanfaatan SDA dan energi seperti pemanfaatan lahan yang tidak diikuti dengan konservasi lahan. Yang keempat ada proses dan hasil yang mengancam kesejahteraan penduduk, pelestarian kawasan konservasi alam dan cagar budaya seperti kegiatan yang menimbulkan pencemaran. Kemudian yang kelima ada penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar berdampak pada lingkungan. Oke, next, manfaat AMDAL dalam menjaga perubahan bentuk lahan sebagai berikut. Manfaat yang pertama yaitu untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak. Manfaat kedua adalah menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya alam terhadap sumber daya alam lainnya. Manfaat yang ketiga yaitu mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup, akibat pencemaran. Kemudian yang manfaat yang terakhir adalah dapat diketahui manfaat yang berdaya guna bagi bangsa, negara, atau masyarakat. AMDAL disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyalinan informasi lingkungan, berisi informasi tentang kondisi lingkungan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, ada kerangka acuan AMDAL, harus disusun atau disepakati bersama oleh pihak terkait. Kemudian yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan, menjelaskan teknisi pengelolaan lingkungan yang terkena dampak kegiatan. Kemudian ada rencana pemantauan lingkungan atau RPL,
dilakukan untuk mengetahui dampak pada setiap aspek lingkungan. Kemudian yang kelima ada penyajian evaluasi berisi hasil evaluasi kondisi lingkungan. Kemudian ada studi evaluasi lingkungan digunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung. Yang terakhir ada tata laksana AMDAL, pelaksanaan AMDAL sampai operasi kegiatan. Kemudian yang terakhir kita masuk ke pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan harus mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian hutan dengan pemanfaatan sumber daya hutan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang pertama itu untuk menambah kawasan konservasi hutan seperti Taman Nasional dan Cagar Alam, misalnya Taman Nasional Sebangku di Kalimantan, Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh. Tujuannya untuk melestarikan sumber daya hayati dan ekosistemnya. Yang kedua untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kawasan hutan dan hutan rakyat. Kemudian untuk meningkatkan peran serta masyarakat sekitar pengelolaan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kemudian ada meningkatkan daya dukung lahan dengan reboisasi dan rehabilitasi lahan serta perbaikan mutu lingkungan. Kemudian ada meningkatkan peran pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan, meningkatkan penelitian. Kemudian di penelitiannya khusus di bidang kehutanan, kemudian menindak tegas pelaku penebangan hutan dan pemburu satwa langka. Nah, sampai di sini materi pada pertemuan kita hari ini, dan kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.